Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penerapan Artificial Intelligence atau AI pada film Passenger. Anggota kelompok kami ada saya, William, dan dua teman saya, Albert dan Aldo. Jadi sebelum kita mulai, AI adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. AI pertama pada film Passenger adalah sistem autopilot pada pesawat luar angkasa. Pesawat luar angkasa ini merespon dengan mengaktifkan shield atau perisai saat berhadapan dengan meteor, yang dimana sistem ini juga dapat memfokuskan daya pada shield saat meteor yang menghadang semakin besar dan semakin banyak. Adapun cabang AI-nya adalah yang pertama, faktor thinking humanly and acting rationally. Artinya, sistem dapat melakukan pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh manusia dengan baik. Yang kedua, automatic programming. Artinya, sistem tidak memerlukan campur tangan manusia dan mengenali kerusakan yang terjadi. Yang ketiga, visual pattern recognition. Artinya, teknologi ini dapat memberi input ke sistem dengan cara mengenali objek-objek apa saja yang berada di jalur pergerakannya, sehingga sistem dapat bekerja dengan baik dan merespon input yang didapat dari visual pattern recognition. AI yang kedua adalah sistem auto repair pada pesawat luar angkasa. Sistem ini dapat mendeteksi kerusakan pada pesawat, lalu menganalisisnya secara terperinci dan langsung bertindak memperbaiki kerusakan tersebut. Cabang AI-nya adalah yang pertama, search. Artinya, sistem ini dapat mencari akar pokok permasalahan yang ada dan sistem ini nantinya akan menampilkan apa saja kerusakan yang dialami, seberapa parah kerusakan yang terjadi, dan akan berusaha memperbaikinya. Yang kedua, automatic programming. Artinya, sistem akan secara otomatis menjalankan fungsinya tanpa perintah dari manusia. Ya, yang selanjutnya adalah kapsul tidur. Kapsul tidur ini berfungsi untuk menjaga manusia atau penumpang untuk tetap tidur hingga sampai ke tempat tujuannya dan menjaga usia manusia tersebut untuk tidak bertambah. Cabang AI yang ada yaitu automatic programming, di mana alat ini akan membuka kapsul tidur tersebut secara otomatis ketika pesawat luar angkasa akan sampai pada tujuannya. Lanjut. Lalu ada kapsul menyembuhkan. Kapsul ini dapat melakukan scan terhadap kondisi manusia sehingga dapat mendeteksi penyakit yang ada pada manusia tersebut dan kemudian menyembuhkannya. Cabang AI yang ada pada mesin kapsul menyembuhkan ini adalah Bayesian Network. Bayesian ini akan menampilkan relasi antara gejala dan penyakit yang ada di manusia tersebut. Lalu ada search. Search berguna untuk mencari penyakit yang ada pada tubuh manusia dan mencari metode pengobatannya. Lalu yang terakhir ada knowledge engineering or representation, yang berfungsi untuk melakukan metode penyembuhan yang akan dilakukan terhadap manusia tersebut. Lanjut. Lalu ada vending mesin makanan. Vending mesin ini dapat mengeluarkan makanan secara otomatis sesuai dengan kelas penumpang tersebut. Cabang AI yang ada di mesin ini adalah
knowledge engineering or representation, di mana mesin ini mampu membedakan kelas penumpang tersebut berdasarkan gelar yang digunakan pada penumpang tersebut. Lalu ada automatic programming, di mana mesin akan mengeluarkan makanan tersebut secara otomatis sesuai dengan kelas penumpang tersebut. AI selanjutnya adalah sistem informasi dengan hologram. Pada teknologi ini dapat membantu manusia ataupun penumpang yang berada dalam pesawat luar angkasa tersebut dapat memberikan informasi dan bantuan selama penumpang berada di pesawat luar angkasa tersebut. Cabang-cabang AI yang terdapat di dalam sistem ini adalah speech recognition, yang berfungsi sebagai sistem yang mengenali suara-suara manusia ataupun penumpang dari pesawat tersebut. Yang kedua adalah natural language processing, di mana sistem ini dapat mengenali suara manusia dan akan mempelajari suara manusia yang diberikan. Yang ketiga adalah knowledge engineering atau representation, di mana sistem ini akan melakukan tindakan sesuai dengan perintah yang dilakukan oleh penumpang tersebut. Selanjutnya adalah sistem search, di mana sistem ini akan mencari solusi dan informasi yang ditanyakan oleh penumpang berupa permasalahan yang ada. Dan terakhir adalah neural network, di mana sistem ini akan berfungsi sebagai otak dari manusia di dalam pesawat tersebut. Selanjutnya adalah mesin ketik dengan sensor aura. Pada mesin ketik ini, teknologi yang digunakan itu sebagai komputer yang menampilkan kata-kata yang tertulis secara otomatis melalui perkataan yang dikatakan oleh penumpang tersebut. Nah, cabang-cabang AI yang terdapat dalam sistem ini berupa natural language processing, di mana sistem ini mampu untuk mempelajari semua perkataan manusia maupun bahasa-bahasa manusia yang bervariasi. Dan yang kedua adalah speech recognition, di mana sistem ini dapat mengubah suara yang diberikan oleh manusia menjadi bentuk teks. Dan yang terakhir adalah knowledge representation, di mana sistem ini melakukan tindakan sesuai dengan perintah manusia yang diberikan. Kemudian sistem yang terakhir adalah augmented reality atau games. Dalam teknologi ini dapat membuat penumpang ini bermain games, di mana game tersebut menggunakan augmented reality sehingga seolah-olah pemain akan berinteraksi langsung dengan game tersebut dan menjadi nyata. Nah, cabang-cabang AI yang terdapat dalam augmented reality ini ada cabang neural network, di mana games yang bekerja pada manusia ini dapat mengenali semua pergerakan dari manusia tersebut. Kemudian ada visual pattern recognition, di mana game ini melakukan scan-scan yang dibutuhkan pada gerakan manusia agar dapat memberikan skor pada permainan tersebut. Nah, itu dia penjelasan kami mengenai cabang-cabang AI yang terdapat dalam film The Passenger. Semoga presentasi kami pada hari ini dapat bermanfaat bagi penonton dalam mempelajari sistem AI. Terima kasih.